Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa qulu qawlan sadida, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa memelihara dan menjaga perkataannya. Yuslih lakum a'malakum, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan dan menerima amalan-amalannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu maaf baginya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka mereka yang cinta itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko siddir fatau maelo imalabbi dari sisi jannah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia itu hendaklah memiliki pemahaman agama. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Inna nahnu ala salika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita tingkatkan rasa puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sempat berada di tempat yang penuh barokah ini. Tiada lain untuk melaksanakan kewajiban kita, dan tiada lain untuk mendapatkan keberkahan, dan tiada lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan taslim tak lupa kita syurahkan kepada baginda sallam. Sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi hati mengingatkan kita berada di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram tahun 1448 Hijriah. Oleh karena itu, saya selaku khatib izinkan membawakan judul khutbah. Judul khutbah yang saya ingin sampaikan kalau lebih tak maneng, yakni berjudul ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa saudara muslim kita yang pernah merasakan indahnya beribadah di kota Mekah dan indahnya beribadah di kota Madinah, alhamdulillah sudah kita lihat seksama bahwa saudara muslim kita yang sudah menunaikan ibadah haji di kota suci Mekah, mereka sudah sepenuhnya kembali di tanah air. Bahkan di kloter terakhir Kabupaten Bone sudah tiba ke tempatnya masing-masing pada tanggal 1 Juli baru-baru ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan satu dua kisah terkait tentang ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini yang diriwayatkan dari Ali bin Al-Muwafiq. Kisah ini diriwayatkan oleh Ali bin Al-Muwafiq. Suatu ketika Ali bin Al-Muwafiq menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Seketika itu Ali bin Al-Muwafiq sampai di padang Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah.
pada malamnya sahabat ini, sahabat Ali bin Muafiq bermimpi. Apa isi mimpinya Ali bin Al-Muafiq? Pada malam di Arafah dia tertidur dalam mimpinya. Dia melihat dua malaikat berkomunikasi. Dia melihat malaikat bercakap-cakapan. Apa percakapan kedua malaikat ini? Malaikat yang pertama bercakap kepada malaikat temannya, tahukah engkau sahabatku, betapa banyak orang yang wukuf di Arafah, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah di kota suci. Apa jawab seorang sahabat malaikat yang satu? Wahai sahabatku, saya tidak mengetahui berapa jumlahnya manusia yang datang wukuf di Arafah. Pertanyaan yang kedua malaikat ini kepada temannya, apakah engkau ketahui berapa banyak orang yang mendapatkan haji mabrur? Apa kata malaikat temannya? Wahai sahabatku, sama sekali saya tidak mengetahui betapa banyak orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Oleh karena itu, malaikat ini menjawab dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Ketahuilah sahabatku, yang datang untuk wukuf di Arafah berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Yang mendapatkan haji mabrur cuma 6 orang. Seketika itu sahabat kita Ali bin Al-Muafiq tiba-tiba terbangun dalam mimpinya, terbangun dalam tidurnya. Terkejut Ali bin Muafiq. Akan dapat taselengi Ali bin Muafiq. Taselengi karena ternyata yang berangkat wukuf pada hari itu berjumlah 6.000 orang. Sedangkan menurut kisah dalam mimpinya yang mendapatkan haji mabrur cuma 6 orang. Apakah itu tidak mengejutkan seseorang? Tentu kalau kita mendapatkan mimpi seperti itu, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita juga merasa terkejut atas limpahan lautan manusia yang wukuf dan melaksanakan ibadah haji di kota Mekah dan di Arafah. Tentu merasakan takjub, tidak menyangka-nyangka bahwa 6 ribuan yang ternyata yang tercatat menjadi mendapatkan haji mabrur cuma 6 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Ali bin Al-Muafiq terbangun dalam tidurnya. Dia merenungkan saudara-saudara kita sebahagian, betapa berat perjalanan ibadah haji, menunggu berapa lamanya, menunggu berapa tahun lamanya. Setelah itu tibalah waktunya mendapatkan giliran porsinya. Itu pun tidak semudah itu. Menunggu dengan penuh kesabaran, penuh perjuangan. Tiba masuk nomor kursi, mengumpulkan materi untuk pelunasan. Setelah pelunasan, untuk mengambil keterangan kesehatan dan berbagai hal manasik di tingkat kecamatan dan kabupaten. Itu menunjukkan betapa besar perjuangan yang menunaikan ibadah haji di kota Mekah dan wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat Ali bin Muafiq merenungi kembali bahwa betapa banyak saudara muslim, lautan manusia yang tawaf di Ka'bah, lautan manusia yang bersiarah di makam Rasulullah SAW, bahkan meneteskan air mata mengingat keluarganya, sanak keluarganya di kampung halaman. Dia bangga dengan pakaian yang terindahnya. Dia bangga dengan tawaf di Makkah, tawaf di Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keindahan dan tetesan air mata. Seorang manusia berangkat di kota suci, sampai di kota suci, tetapi tujuan utama adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Khatib mengingatkan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar sampai untuk memperlihatkan siapa kita, bukan untuk sampai memperlihatkan betapa besar ibadah yang kita laksanakan di kota suci, bukan kita sampai untuk bertemu berbagai saudara-saudara muslim di antara negara, tetapi yang Allah inginkan kalian sampai beribadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seringkali kita ucapkan di dalam memulai salat kita, ilahi anta matsudi wa ridhaka anta matlubi. Tiada lain, tiada tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya haji mabrur itu adalah setelah kembalinya di tanah suci, memperlihatkan nilai-nilai ibadah selama dia di kota suci melaksanakan ibadah kurang lebih 40 hari, 40 malam beribadah, merupakan ibadah setiap harinya. Maka oleh karena itu
kalau dia bisa membuktikan kelakuan baik yang dilaksanakan di kota suci mampu diterapkan di tanah air atau di kediamannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbaiki niat kembali yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk meluruskan niat bahwa niat kita adalah ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Tiada maksud dan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah tiada batasnya. Gaga caparan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau andalkan, salatnya di depan Ka'bah bernilai 100.000 pahala, salatnya di Madinah bernilai 1.000 pahala. Kalau itu yang kita andalkan, apa kata Allah? Silahkan masuk ke dalam surgaku. Kalau itu pahala ibadahmu di waktu kota suci, silahkan memasuki. Tetapi kalau ibadahmu yang sekian itu, pasti ada batasnya. Narik ko ibadah tak pakai sigat tak melok napa wala pang Allah Subhanahu wa taala angka caparna. Narik ko riyono pang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah angka kimak nenungan al jannatu. Kakiman nenungan ribolana pang Allah taala rilalna surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya salatku, sesungguhnya hidup matiku lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin, insyaallah kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi gambaran mimpi dari sahabat kita Ali bin Al-Muwafiq seketika dia berada di padang Arafah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, itu adalah nilai ibadah yang besar yang dikisahkan oleh Al-Muwafiq. Begitu pula izinkan Khatib menyampaikan satu kisah sebagai kisah penutup. Seorang Imam Ghazali pernah bermimpi pula. Di dalam mimpinya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dirinya bercakap kepada Allah. Allah berkata, "Wahai Ghazali, apakah engkau ketahui amalan-amalan apa yang membawamu akan mendapatkan ridho?" Apa kata Imam Ghazali? "Tentu ya Allah, amalan-amalan semua kelakuan baik, menulis kitab, salat, ibadah semua itu yang akan mendapatkan ridho dari Allah." Kata Allah, "Engkau lupa satu hal, sekecil hal yang engkau lupa Ghazali." Apa itu ya Allah? Engkau lupa bahwa engkau pernah menyelamatkan sebuah lalat yang singgah di ujung tinta penamu. Sebuah lalat yang singgah di ujung tinta pensilmu Ghazali, itulah yang mendapatkan engkau saya rahmati dan mendapatkan ridho. Capak na bawang yerodo tinta arukisan naga Imam Ghazali tersinggah lalat sampai lalat itu meminum sebagian tinta itu dan lalat itu tercelup di dalam tinta itu. Imam Al-Ghazali mengangkat sebuah lalat itu, menyelamatkan sebuah lalat itu, membersihkan, baru dia membersihkan. Setelah itu lalat itu bisa segar dan terbang kembali sedia kala. Itulah yang menyebabkan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena menyelamatkan sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang ingin dipetik di dalam kisah Imam Ghazali, hendaklah kita semua hidup secara bermanusiawi. Tentu jangan lupa, jangan membiarkan amalan-amalan kecil itu terlewat di mata kita. Jangan biarkan amalan-amalan kecil itu terlintas di hadapan kita. Banyak sekali contoh-contoh menjadi dasar gambaran amalan-amalan kecil yang sering terlintas di mata kita. Contoh yang pertama, kita terbiasa berkendaraan motor mobil, kita melihat lampu merah, hendaklah kita singgah. Amalannya memang kecil, tetapi bisa menyelamatkan orang banyak. Kalau kita melanggar, ada orang lewat, tentu mengakibatkan masalah. Gambaran yang kedua, di jalur 2 di Kabupaten Bone ada pernah kejadian, dan Nia lalu nanolah. Dia melewati jalur bukan jalurnya. Apa yang terjadi? Satu kendaraan yang keluar dari lorong menabrak orang yang melanggar itu. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri bahwa memanfaatkan nilai-nilai sekecil apapun untuk beribadah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita meluruskan niat tiada lain, ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ikhlas untuk menunaikan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.